Pagi itu, langit di desa kecil tempat tinggal Siti tampak cerah. Udara masih segar, embun belum sepenuhnya mengering dari dedaunan. Di depan rumah sederhana yang berdinding papan dan beratap seng, Siti berdiri dengan ransel kecil di punggung dan 2 koper besar di sampingnya. Ibunya duduk di bangku kayu, memegang tangan Siti erat-erat. Ayahnya berdiri agak jauh, diam, tapi matanya tak bisa menyembunyikan perasaan berat. Siti, perempuan 28 tahun, adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak lulus SMA, ia bekerja apa saja demi membantu orang tua. Mulai dari menjaga warung tetangga, menjahit, hingga memanen padi di sawah orang. Tapi penghasilan dari pekerjaan itu hanya cukup untuk makan. Mimpi menguliahkan adiknya dan memperbaiki rumah yang bocor tiap musim hujan seakan jauh dari jangkauan. "Mak, Bapak, doakan Siti ya," katanya sambil tersenyum, walau matanya berkaca-kaca. Ibunya mengangguk, suaranya nyaris tak keluar. "Kamu hati-hati di sana, Le. Jangan percaya sama sembarang orang. Ingat salat, ya nak." Ayah Siti hanya menepuk pundaknya pelan. Itu cukup. Dalam keluarganya, kata-kata memang tak selalu dibutuhkan untuk menyampaikan kasih sayang. Siti naik ke mobil bak terbuka bersama 5 perempuan lain dari desa sebelah yang juga akan berangkat ke Surabaya, titik awal keberangkatan mereka ke luar negeri. Perjalanan dari desa ke kota butuh waktu hampir 5 jam. Sepanjang jalan, Siti tak banyak bicara. Ia hanya menatap keluar, melihat sawah, gunung, dan rumah-rumah kecil yang perlahan menjauh. Dalam hati ia berjanji akan pulang membawa perubahan. Di Surabaya, mereka dibawa ke tempat penampungan sementara milik agen. Tempatnya sempit dan ramai, tapi cukup bersih. Di sana, mereka diberi pelatihan singkat tentang bahasa Arab dasar, tata krama kerja, dan aturan yang harus ditaati selama menjadi TKW. Pelatihannya seadanya, hanya beberapa hari, tapi cukup untuk memberi gambaran kasar. Setiap malam, Siti menulis surat di buku kecilnya, surat untuk keluarga. Ia tahu surat itu mungkin tak akan pernah dikirim, tapi menulis membuatnya tenang. Dalam surat itu, ia bercerita tentang harapannya, bisa membelikan ibu mesin jahit, menyekolahkan adik bungsunya, dan menabung untuk memperbaiki rumah. 2 minggu kemudian, Siti dan teman-temannya akhirnya diberangkatkan ke negara tujuan, sebuah negara di Timur Tengah yang saat itu sedang panas-panasnya, baik cuaca maupun situasi ekonominya. Di bandara, Siti sempat melihat pesawat dari dekat untuk pertama kalinya. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba menyembunyikan rasa gugup dengan tersenyum. "Semangat, Sit! Nanti kalau sudah kerja, kita kirim uang bareng-bareng buat keluarga," seru Rina, teman barunya dari Bojonegoro. Siti mengangguk, mencoba menumbuhkan rasa optimis. Di pikirannya, ini seperti perjalanan ke negeri harapan. Negeri yang katanya bisa mengubah nasib orang biasa menjadi luar biasa. Negeri yang bisa membuatnya jadi anak kebanggaan keluarga. Perjalanan udara memakan waktu berjam-jam. Sesampainya di sana, mereka dijemput oleh perwakilan agensi lokal dan langsung dibawa ke tempat transit. Siti belum tahu di rumah siapa ia akan bekerja. Ia hanya diberi informasi bahwa majikannya tinggal di kota besar, dan ia akan bekerja mengurus rumah tangga. Hari itu juga, ia diantar ke rumah majikannya. Rumah besar, bertingkat, berpagar besi tinggi. Saat pertama kali melihatnya, Siti merasa kagum. Ini rumah yang tak pernah ia bayangkan bisa ia masuki. Tapi itu hanya kesan pertama. Majikannya seorang wanita paruh baya dengan wajah dingin. Ia hanya mengangguk tanpa banyak bicara saat Siti datang. Seorang pria tua, yang belakangan Siti tahu adalah ayah majikannya, juga tinggal di sana. Tak ada anak kecil, tak ada tawa. Rumah itu sunyi dan tegang. Malam pertama, Siti tidur di kamar kecil di lantai bawah. Tak ada kasur, hanya karpet tipis dan kipas angin rusak. Tapi Siti masih bisa tersenyum. Ia pikir, ini harga awal untuk sebuah harapan besar. Hari-hari pertama, ia mulai belajar ritme kerja. Bangun pukul 5 pagi, menyapu, mengepel, mencuci piring, mencuci baju dengan tangan, memasak, menyetrika, membersihkan halaman, dan lain-lain. Semuanya dikerjakan sendiri. Meski lelah, Siti tetap yakin bahwa perjuangan ini akan sebanding dengan hasilnya. Ia hanya perlu bertahan. Di pikirannya, tiap tetes keringat akan berubah jadi rupiah yang bisa dikirim ke desa.
Tiap goresan luka karena alat dapur akan jadi bagian dari cerita sukses yang kelak akan ia ceritakan ke anak-anaknya. Di sela-sela kesibukan, Siti mulai menghafal jadwal kerja majikannya, kebiasaan mereka, dan apa yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Ia belajar cepat, bukan karena takut, tapi karena ingin tetap bekerja dengan baik. Ia tak ingin ada masalah yang membuatnya dipulangkan atau gagal mendapatkan gaji. Sebulan berlalu, Siti mulai terbiasa. Bahkan ia sudah tahu menu makanan favorit majikannya dan kapan waktunya membersihkan halaman depan agar tidak dimarahi. Setiap malam, ia tetap menulis di buku kecilnya. Kadang sambil menangis karena rindu, kadang sambil tersenyum membayangkan wajah ibu dan adik-adiknya. Ia menandai hari-hari di kalender kecil yang digambarnya sendiri dengan ballpoint. Sebulan kerja, insya Allah sebentar lagi kirim uang, tulisnya di bawah tanggal. Tapi ia tak tahu, kenyataan yang akan ia hadapi tak semudah yang dibayangkan. Ia masih percaya, masih penuh harapan. Tapi harapan itu akan diuji. Ujian yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun malam itu, sebelum tidur, ia masih menulis dengan penuh semangat. "Mak, Bapak, Siti kerja keras di sini. Siti janji, Siti akan bawa pulang kebahagiaan buat kita semua." 2 bulan pertama Siti masih bisa bertahan dengan harapan. Ia percaya, semua kerja kerasnya akan terbayar. Tapi memasuki bulan ketiga, mulai ada yang terasa ganjil. Gaji yang dijanjikan belum juga diberikan. Awalnya ia berpikir mungkin hanya keterlambatan. Ia mencoba bersabar. Tapi ketika memasuki bulan keempat, ia memberanikan diri bertanya, "Maaf, Madam, gaji saya belum dibayar. Sudah 4 bulan. Majikannya hanya melirik sekilas. "Nanti, sabar saja. Kami belum punya uang," jawabnya ketus. Jawaban itu menampar harapan Siti. Tapi ia menunduk dan tak berani membantah. Dalam hati, ia mencoba meyakinkan diri, mungkin benar, mungkin keadaan sedang sulit. Mungkin bulan depan akan dibayar sekaligus. Namun waktu terus berjalan, dan yang datang bukan gaji, melainkan perintah yang semakin banyak. Jam kerja makin panjang. Siti harus mulai dari pukul 4 pagi dan baru bisa tidur lewat tengah malam. Kadang hanya sempat makan sekali dalam sehari. Tak ada waktu istirahat. Jika ia telat sedikit membersihkan rumah atau lupa menggosok baju, majikannya memarahi dengan suara keras. "Kamu malas? Sudah dikasih kerjaan, masih banyak alasan." Siti terdiam. Ia tidak malas. Ia hanya lelah. Tapi siapa yang akan mendengarkan keluhannya? Ia ada di negeri orang. Tak bisa bahasa dengan lancar, tak tahu kemana harus mengadu. Ponsel pun diambil majikan sejak hari pertama. Rina, teman yang dulu satu rombongan dengannya, ia dengar juga mengalami hal serupa. Ketika mereka sempat bertemu di klinik saat kontrol kesehatan, Rina hanya bisa berkata lirih, "Aku juga belum dibayar, Sit." Katanya nanti, tapi entah kapan. Siti mulai menghitung hari bukan lagi untuk mengukur waktu bekerja, tapi untuk memastikan ia belum kehilangan akal sehat. Ia tak ingin putus harapan, tapi tekanan makin kuat. Pada suatu malam, ia jatuh pingsan di dapur saat sedang mengaduk adonan roti. Ketika sadar, ia sudah di kamar. Seorang supir keluarga membantunya kembali ke tempat tidur. "Kamu harus makan. Kamu sudah terlalu kurus," kata si supir dengan logat Melayu yang samar. Siti hanya mengangguk. Air matanya menetes. Bukan hanya karena lelah, tapi karena tak tahu harus apa lagi. Di tengah ketidakpastian, Siti mulai berpikir, apakah semua ini akan berakhir? Bagaimana jika ia tidak pernah dibayar? Bagaimana jika ia tidak bisa pulang? Ia mencoba meminta bantuan ke agensi lokal, tapi nomor telepon yang dulu diberikan sudah tak bisa dihubungi. Ia bertanya pada tetangga majikan saat sedang membuang sampah, tapi mereka hanya berkata, "Itu urusanmu dengan tuan rumah. Kami tidak ikut campur." Lama-lama, tubuh Siti mulai melemah. Ia sering demam, kulitnya iritasi karena deterjen keras, dan matanya sayu karena kurang tidur. Namun setiap kali hendak mengeluh, ia teringat wajah ibu dan adik-adiknya. Suatu malam, ia duduk sendirian di kamar kecilnya. Ia membuka dompet yang hanya berisi foto keluarga. Ia tatap satu persatu. Ada adiknya yang dulu menangis saat ia berangkat. Ada ibunya yang tersenyum dengan mata sembab. Ada bapaknya yang hanya menepuk pundaknya diam-diam. "Aku belum bisa kirim apa-apa, malah begini jadinya," bisiknya. Saat itulah, untuk pertama kalinya,
Siti benar-benar merasa hampa. Bukan hanya lelah fisik, tapi seperti tidak punya arah. Ia datang dengan harapan, tapi yang ia temukan hanya janji kosong dan perlakuan yang tak adil. Di waktu lain, ia pernah mencoba menyampaikan niatnya untuk pulang. Tapi majikannya langsung menghardik. "Kamu belum lunas kontrak. Kalau kabur, polisi akan tangkap kamu." Siti membeku. Ia tak tahu hukum di negara itu, tapi ancaman itu cukup membuatnya ciut. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Sudah 8 bulan ia bekerja. Tak sepeser pun ia terima. Bahkan sekadar telepon ke rumah pun tidak diizinkan. Ia hanya bisa menulis di buku kecil, menuliskan keluhan yang tak bisa ia sampaikan pada siapa-siapa. "Mak, Bapak, Siti belum bisa kirim uang. Siti masih kerja, tapi belum dibayar. Siti rindu. Siti masih kuat, kok. Doakan Siti ya." Setiap selesai menulis, Siti akan melipat halaman itu dan menyelipkannya ke bawah bantal. Surat yang tak pernah terkirim, tapi baginya seperti penguat terakhir. Di akhir bulan ke-9, saat tubuhnya benar-benar tak kuat, Siti merenung panjang. Ia tahu, jika terus seperti ini, bukan cuma impian yang hancur, tapi dirinya sendiri bisa hancur. Ia mulai mencari informasi. Ia dengar dari supir bahwa ada beberapa TKW yang berhasil pulang meski harus kabur. Tapi risiko besar. Ada yang ditangkap, ada yang hilang tanpa jejak. Namun ada juga yang berhasil sampai ke KBRI dan dipulangkan. Semua seperti perjudian. "Kalau kamu kabur, kamu sendiri. Kami tak bisa bantu," kata si supir dengan raut sedih. Malam itu, Siti tidak tidur. Ia duduk memandangi langit-langit kamar yang mulai bocor. Ia merasa tubuhnya sudah cukup lama bertahan. Tapi pikirannya masih punya satu hal, harapan untuk pulang. Pulang bukan sekadar keinginan. Bagi Siti, itu satu-satunya cara agar ia bisa tetap hidup dengan harga diri. Tak peduli kalau ia pulang tanpa uang. Asal masih bisa memeluk ibunya dan berkata, "Maaf, Mak." Siti sudah berusaha. Pagi harinya, Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia membersihkan rumah seperti biasa, menyapu lantai, mencuci piring, dan memasak sarapan. Tapi hari itu ada sesuatu yang berbeda. Siti tidak lagi berharap gaji. Ia tidak lagi menunggu keajaiban. Dalam hatinya sudah tumbuh keputusan. Ia akan pulang. Apapun caranya. Walau dengan berjalan kaki sekalipun. Siti sudah bekerja selama hampir 1 tahun. Tak sepeser pun gaji ia terima. Tubuhnya kurus, pipinya cekung, dan matanya selalu tampak lelah. Kalau ia berdiri di depan cermin, ia nyaris tak mengenali dirinya sendiri. Ia bukan lagi Siti yang ceria dan penuh semangat saat meninggalkan desanya dulu. Ia seperti bayangan yang hidup hanya karena terpaksa. Satu sore, ketika majikannya marah besar karena lantai belum mengilap sempurna, Siti dikurung di kamar sempit selama 2 hari. Ia hanya diberi sepotong roti dan air putih. Selama itu pula ia berpikir keras tentang semua yang sudah ia lewati, dan kemana sebenarnya semua ini akan berakhir. "Kalau aku mati di sini, bahkan keluargaku mungkin tak tahu," gumamnya pelan. Pikiran itu menakutkan, tapi juga menyadarkannya, ia harus mengambil keputusan. Tidak bisa terus seperti ini. Bertahan sudah bukan pilihan. Ia harus pulang. Tapi bagaimana caranya? Negara tempat ia tinggal bukan negara yang mudah dijelajahi seorang perempuan asing, apalagi tanpa dokumen resmi. Paspornya dipegang majikan. Uang tidak punya. Teman? Tak satu pun bisa ia hubungi. Jalur resmi seperti agensi atau KBRI juga terasa seperti mimpi yang terlalu jauh. Ia bahkan tak tahu pasti lokasi kantor perwakilan Indonesia di kota itu. Siti ingat kata-kata supir rumah yang dulu pernah bilang bahwa kota pelabuhan berjarak sekitar 200 km dari rumah majikannya. Dari sana, beberapa TKW katanya pernah menyelinap ikut kapal barang yang menuju perbatasan. Jaraknya mungkin bisa ditempuh dalam 1 malam dengan kendaraan. Tapi dengan berjalan kaki, ia menimbang-nimbang. Akalnya berkata mustahil, tapi hatinya memaksa untuk percaya. Ia pernah berjalan jauh saat ikut panen di sawah, pernah naik turun bukit demi mencari air saat musim kemarau, tapi belum pernah sejauh ini. Namun ada satu hal yang lebih besar dari rasa takutnya, keinginan pulang. Suatu malam, saat majikan dan keluarganya pergi menghadiri acara pernikahan, Siti melihat kesempatan. Gerbang rumah terbuka setengah. Supir keluarga juga ikut pergi. Hanya ada pembantu baru yang masih sibuk di dapur.
Siti menyelinap keluar dengan langkah ringan. Ia hanya membawa satu kantong plastik berisi air mineral, roti kering, dan buku kecil tempat ia menulis surat-surat untuk keluarganya. Ia tak berani membawa pakaian. Semua terlalu mencolok. Ia memakai gamis lusuh dan sandal yang sudah hampir putus. Langit malam di kota itu gelap, tak banyak lampu jalan. Siti berjalan cepat di antara bayang-bayang bangunan. Ia tak tahu persis arah kota pelabuhan, tapi ia tahu satu hal, matahari terbit di timur, dan dari cerita si supir, pelabuhan ada di arah berlawanan. Siti memutuskan berjalan ke arah barat. Setiap langkah terasa seperti perjudian. Bisa saja ia ditangkap, bisa saja ia tersesat, atau lebih buruk, ia menjadi korban kejahatan. Tapi semua risiko itu terasa lebih masuk akal ketimbang menunggu mati pelan-pelan di rumah majikan. Malam pertama, ia tidur di belakang ruko yang sudah tutup. Ia bersembunyi di antara tumpukan kardus dan karung. Hawa malam cukup dingin, tapi rasa takut lebih membuatnya gemetar. Setiap suara langkah membuat jantungnya berdetak kencang. Pagi harinya, ia kembali melanjutkan perjalanan. Jalannya melintasi pemukiman padat, pasar, lalu kawasan industri. Ia tidak berani bertanya pada siapapun. Ia hanya berjalan, mengikuti arah mobil-mobil besar melaju. Jika ada kantor bertuliskan huruf Arab, ia hanya menoleh sekilas. Takut jika terlalu menarik perhatian. Hari kedua, airnya habis. Roti juga tinggal sepotong. Perutnya kosong. Tapi lebih dari itu, kakinya mulai melepuh. Sandalnya rusak. Ia terpaksa berjalan tanpa alas. Siti mulai merasa gamang. Jalan di depan seperti tak ada ujung. Panas menyengat kulitnya. Debu beterbangan membuat matanya pedih. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia membayangkan wajah adiknya yang selalu menunggunya di depan rumah. Ia membayangkan ibunya yang tiap malam mendoakan di atas sajadah. "Mak, Siti masih jalan. Siti akan pulang," bisiknya sambil menyeret langkah. Di hari ketiga, Siti sempat pingsan di dekat pom bensin. Seorang petugas sempat menghampiri, tapi karena ia tak bisa bicara bahasa lokal dengan lancar, ia hanya menggeleng dan berkata lirih, "Tidak apa-apa, saya hanya lewat." Orang itu tampak ragu, tapi kemudian meninggalkannya. Siti kembali berdiri, walau kakinya mulai berdarah. Ia tidur di tempat sampah yang beratap terpal, makan dari sisa roti yang dibuang orang, dan minum dari keran umum. Ia sudah tidak peduli lagi dengan bau badan, rasa malu, atau pandangan orang. Yang penting baginya cuma satu, sampai di kota pelabuhan. Setelah 5 hari berjalan, tanda-tanda laut mulai terasa. Angin lembab, udara asin, dan burung camar yang berputar di langit. Tubuh Siti hampir rubuh, tapi semangatnya melonjak. Ia tahu, ia sudah dekat. Sangat dekat. Di tepi pelabuhan, ia melihat deretan kapal barang yang sedang bongkar muat. Siti duduk di balik gudang sambil memperhatikan. Ia tak tahu harus naik kapal yang mana. Tapi saat malam tiba dan aktivitas pelabuhan mereda, ia memberanikan diri mendekat. Ia bertemu seorang buruh pelabuhan asal Asia Selatan yang tampaknya bisa sedikit berbahasa Melayu. Siti menjelaskan, setengah menangis, bahwa ia ingin pulang. Ingin ke Indonesia. Ia tak punya uang, tak punya apa-apa. Hanya ingin pulang. Pria itu mengangguk pelan. Ia tak banyak bicara. Ia memberi Siti sebotol air dan roti, lalu berkata, "Tunggu sini. Nanti saya bawa ke teman." Siti menunggu dengan cemas. 1 jam, 2 jam. Ia hampir tertidur saat pria itu kembali dan menggamit tangannya. "Teman saya bisa bantu. Tapi kamu harus ikut diam-diam. Tidak boleh bicara apa-apa." Siti mengangguk cepat. Malam itu, ia diselundupkan ke dalam kontainer kosong yang akan diangkut ke kapal. Di dalam sana gelap, pengap, dan sempit. Tapi Siti hanya menutup mata dan berdoa. "Mak, Siti sedang di jalan pulang. Tolong doakan, Mak. Jangan berhenti." Keputusan itu adalah titik balik hidupnya. Ia tak tahu apakah ia akan selamat. Tapi ia tahu, ia sudah memilih untuk hidup, untuk melawan nasib. Dengan sisa tenaga, tekad, dan cinta pada keluarga, Siti melangkah keluar dari bayang-bayang penderitaan, menuju harapan yang mungkin masih jauh, tapi nyata. Kontainer tempat Siti bersembunyi berguncang hebat ketika diangkut ke dalam lambung kapal. Tidak ada lampu, tidak ada ventilasi yang layak. Di dalam sana, hanya ada gelap dan bunyi mesin kapal yang menderu. Tapi Siti tetap diam. Ia sudah pasrah pada nasib.
Tangannya menggenggam erat buku kecil berisi tulisan-tulisan tentang keluarganya. Itu satu-satunya benda yang ia bawa selain tubuhnya yang kurus dan luka di telapak kaki. Perjalanan laut berlangsung sekitar 2 hari. Ia tak tahu arah kapal bergerak, hanya bisa menebak dari guncangan dan aroma laut yang semakin kuat. Setiap kali kapal berlabuh sebentar, Siti menahan napas, takut jika ditemukan. Ia mengatur napas pelan-pelan. Perutnya keroncongan, tenggorokan kering, tapi ia bertahan. Akhirnya, saat malam hari di pelabuhan kecil dekat perbatasan, seseorang mengetuk kontainer dengan isyarat pelan. Siti bergerak cepat keluar. Udara malam menyambut wajahnya seperti anugerah besar. Ia nyaris terjatuh karena kakinya kaku, tapi lelaki yang menyelamatkannya, seorang pekerja migran asal Asia Selatan juga, langsung membantunya. Kamu harus pergi sekarang. Di depan ada jalan menuju kampung. Dari sana, kamu bisa terus ke selatan. Cari kota besar. Siti berterima kasih sambil menahan tangis. Ia tak tahu siapa pria itu. Bahkan belum sempat tahu namanya. Tapi dalam hatinya, ia mencatat bantuan itu seperti cahaya kecil di tengah gelap hidupnya. Dari pelabuhan, Siti mulai berjalan. Hari masih gelap, mungkin sekitar pukul 4 pagi. Ia hanya tahu satu hal, ia harus ke selatan, lebih dekat ke arah negara tetangga yang punya kedutaan Indonesia. Ia tak punya peta, tak punya ponsel. Ia hanya mengikuti arah jalan besar dan bertanya dengan bahasa tubuh pada siapa saja yang bersedia. Setiap langkah terasa berat. Sandal yang ia pakai sudah rusak parah, dan ia akhirnya berjalan tanpa alas. Telapak kakinya melepuh, beberapa bagian bahkan berdarah. Tapi ia terus melangkah. Siang itu, matahari menyengat luar biasa. Gurun kecil di sepanjang jalan membuat udara seperti api. Siti sempat pingsan di balik pohon kurma. Saat sadar, matahari sudah condong ke barat. Ia mengikat kakinya dengan sobekan bajunya agar bisa berjalan lagi. Ia tidur di emperan toko, di samping halte kosong, dan kadang di sudut masjid kecil yang dibiarkan terbuka. Jika ada keran air, ia minum dan mencuci luka kakinya. Jika ada warung murah, ia membeli sepotong roti dengan uang receh pemberian buruh pelabuhan. Hari keempat, ia melewati daerah padat penduduk. Ia berjalan lebih hati-hati karena takut dikenali sebagai imigran gelap. Beberapa orang memperhatikannya, tapi tak satu pun bertanya. Siti sadar, ia hanyalah bayangan di antara lalu lalang manusia kota. Pada malam kelima, ia menemukan sebuah pasar malam di pinggir jalan. Di sana, ia berbaur dengan keramaian. Bau makanan, lampu warna-warni, dan suara orang menjajakan dagangan seperti dunia lain bagi Siti. Ia menatap penjual makanan dengan mata penuh harap. Tapi tak punya uang. Tiba-tiba, seorang nenek berjilbab hitam melihat Siti dan menghampiri. Wajahnya penuh kerutan, tapi sorot matanya lembut. "Dari mana kamu, nak?" tanya si nenek dalam bahasa Melayu bercampur Arab. Siti menjawab pelan, "Saya dari Indonesia, mau pulang." Nenek itu menatap lama. Kemudian mengajak Siti ke lapaknya dan memberinya sepotong roti hangat. "Kamu makan ini." Nenek juga dulu pernah jadi pekerja. Waktu muda. Allah akan bantu orang yang sabar. Malam itu, Siti menangis dalam diam. Ia makan perlahan, lalu tidur di tikar dekat lapak sang nenek. Pagi-pagi, sebelum pasar bubar, nenek itu memberinya uang kecil dan sebotol air. "Teruskan perjalananmu. Jangan takut. Tapi hati-hati. Jangan percaya semua orang." Siti mencatat pesan itu dalam hatinya. Lalu ia berjalan lagi. Hari berganti minggu. Tubuh Siti makin kurus. Rambutnya kusam, kulitnya terbakar matahari. Tapi tekadnya tak luntur. Jika ada jalan memutar, ia akan ambil. Jika ada pagar, ia panjat. Jika harus menyeberang saluran air, ia lewati sambil berpegangan pada bambu. Di sebuah desa kecil dekat perbatasan, Siti hampir tertangkap. Ia mencoba berlindung di kandang ayam milik warga. Anjing penjaga menggonggong keras. Tapi beruntung, pemilik rumah sedang tertidur dan tak mendengar. Ia keluar saat pagi, menyelinap ke ladang jagung, lalu melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Setiap kali ia mulai ragu, ia membuka buku kecilnya. Di sana ada tulisan, "Mak, Bapak, Siti kuat. Siti mau pulang." Ia mengulang tulisan itu seperti doa. Suatu hari, ia melihat papan jalan bertuliskan nama kota yang dulu disebutkan oleh supir rumah majikan. Kota itu punya kantor konsulat Indonesia. Hatinya melanjak.
Ia menangis sambil berjalan, seperti anak kecil yang akhirnya menemukan jalan pulang setelah tersesat jauh. Namun langkah terakhir menuju kota itu bukan yang termudah. Jalanannya dijaga petugas berseragam. Siti harus menyelinap lewat ladang, menyeberangi sungai kecil, dan bersembunyi di balik truk sayur. Tubuhnya menggigil karena kelelahan. Tapi saat ia melihat bendera merah putih berkibar di kejauhan, ia tahu ia hampir sampai. Awal perjalanan ini benar-benar mengubah Siti. Dari perempuan desa yang hanya tahu sabar, ia menjadi perempuan tangguh yang mengenal arti berani. Setiap luka di tubuhnya menjadi bukti bahwa ia telah melawan, bukan hanya nasib, tapi juga ketakutan dalam dirinya sendiri. Perjalanannya belum usai. Tapi sekarang ia tahu satu hal, ia tidak sendiri. Di setiap kota, ada orang baik yang membantu. Di setiap malam, ada bintang yang menuntunnya. Dan di setiap langkahnya, ada cinta keluarga yang terus menyala dalam hatinya. Langkah kaki itu belum berhenti. Tapi kini, jalannya sudah mulai mengarah ke rumah. Ke tempat di mana ia bisa berkata, "Aku pulang, Mak." Hari itu, cuaca lebih panas dari biasanya. Langit tidak berawan, matahari seperti bola api yang menggantung di atas kepala. Udara kering membuat bibir Siti pecah-pecah. Setiap kali ia menelan ludah, tenggorokannya terasa perih. Tapi langkah kakinya terus bergerak. Setiap kilometer yang ia lewati, mengurangi jarak antara dirinya dan Indonesia. Siti melewati gurun kecil, wilayah sepi tanpa rumah, tanpa pohon, hanya pasir dan batu. Angin gurun membawa debu halus yang menempel di wajah dan rambutnya. Napasnya sesak, kulitnya memerah karena terbakar matahari. Sesekali ia harus berhenti untuk berteduh di balik batu besar, mencoba menyimpan tenaga. Saat malam tiba, suhu menurun drastis. Dari panas menyengat menjadi dingin menggigit. Ia menggigil, tidur sambil memeluk tubuh sendiri. Tapi ia tetap bertahan. Dalam hatinya, ia terus mengulang, "Aku akan pulang. Aku harus pulang." Di hari ke-13 sejak pelariannya, Siti tiba di kota kecil yang ramai. Ia mencoba berjalan di antara keramaian agar tidak mencolok. Tapi disinilah bahaya lain mulai muncul. Ia hampir tertipu oleh seorang pria yang mengaku bisa mengantarnya ke perbatasan dengan bayaran murah. "Aku tahu jalan rahasia. Tidak ada polisi. Kamu hanya bayar separuh harga kalau tidak jadi sampai," katanya dalam bahasa Melayu yang kacau. Siti ragu, tapi rasa lelah membuatnya mempertimbangkan. Saat pria itu membawanya ke gang sempit dan menyuruhnya naik ke mobil, insting Siti menjerit. Ia menolak. Pria itu marah, merampas botol air dari tangannya dan mendorongnya ke tanah. Beruntung, ada seorang ibu parubaya yang melihat kejadian itu dan berteriak. Pria itu lari. Siti menangis dalam diam, bukan karena sakit, tapi karena nyaris saja salah langkah. Ibu itu menolong Siti, mengajaknya masuk ke rumah kecilnya yang berada di belakang pasar. Di sana, Siti diberi makan dan dibersihkan lukanya. Ibu itu tidak banyak tanya, hanya berkata, "Kamu harus hati-hati. Dunia ini tidak selalu ramah untuk orang jujur." Keesokan harinya, Siti pamit dengan hati berat. Ia tak ingin merepotkan siapapun lebih lama. Dengan sisa tenaga, ia melanjutkan perjalanan. Kali ini lebih waspada. Ia menghindari ajakan orang asing, memilih jalan kecil daripada jalan besar, dan lebih sering berjalan di malam hari. Beberapa kali ia hampir ditangkap aparat. Suatu malam, ia melihat sekelompok petugas memeriksa kendaraan di perbatasan jalan kota. Ia langsung bersembunyi di balik bak truk tua yang parkir di pinggir jalan. Jantungnya nyaris meledak. Setelah petugas pergi, ia lari sejauh mungkin dan baru berhenti setelah napasnya habis. Dalam satu perjalanan melintasi lembah kecil, Siti dihadang dua remaja laki-laki yang mencurigakan. Mereka mengaku ingin membantu, tapi tatapan mereka membuat Siti merasa tidak nyaman. Saat salah satu dari mereka menyentuh lengannya, Siti menepis dan langsung berlari, walau kakinya sakit. Ia tak berhenti sampai jauh, dan baru menyadari bahwa ia menjatuhkan buku catatannya di jalan. Ia kembali lagi, dengan nekat, dan beruntung buku itu masih ada. Ia peluk erat-erat seperti memeluk keluarganya. "Kalau bukan karena ini, mungkin aku sudah menyerah," bisiknya sambil menahan tangis. Tak hanya manusia, alam pun seolah menguji. Dalam satu malam yang hujan deras, Siti terjebak di ladang kosong tanpa atap. Ia menggali lubang kecil di bawah pohon dan berlindung dengan plastik bekas yang ia temukan. Seluruh tubuhnya basah kuyup, menggigil,
dan nyaris tak sadarkan diri. Di pagi harinya, ia demam. Tapi ia tetap berjalan. Siti sempat masuk ke kota besar yang menjadi persinggahan banyak pekerja asing. Di sana, ia melihat banyak iklan penipuan, kerja gampang, gaji besar, tanpa dokumen. Ia tahu itu jebakan. Beberapa perempuan pernah bercerita tentang sindikat yang memperdagangkan orang dari negara miskin untuk kerja paksa. Ia menghindari iklan, menghindari tempat ramai, dan hanya bertanya jika sangat terpaksa. Ia mulai memahami siapa yang bisa dipercaya dan siapa yang tidak, hanya dari raut wajah dan bahasa tubuh. Dalam satu kesempatan, ia membantu seorang kakek menyeberang jalan. Kakek itu lalu memberinya selembar uang kecil sebagai ucapan terima kasih. Uang itu digunakan Siti untuk membeli obat luka dan makanan hangat di warung kecil. Di warung itu, pemiliknya, seorang wanita separuh baya, memandang Siti dengan penuh rasa iba. "Dari Indonesia?" tanya wanita itu. Siti mengangguk. "Kamu kelihatan seperti sedang lari dari sesuatu." Siti hanya menjawab pelan, "Saya ingin pulang." Wanita itu memberinya sepotong ayam goreng dan sepiring nasi tanpa tambahan harga. Siti menunduk, menahan tangis. Dalam hidupnya, ia baru benar-benar mengerti arti kebaikan saat berada di titik paling rendah. Setiap malam, ia tetap menulis. Di balik kardus, di dalam musola kosong, di pinggir jalan. Tulisan yang tak pernah sampai, tapi menyelamatkan kewarasannya. "Mak, Bapak." Siti digigit nyamuk sepanjang malam, tapi Siti tidak menyerah. Siti masih bisa jalan. Doakan Siti ya. Hari ke-20 sejak pelariannya, Siti mulai melihat tanda-tanda wilayah yang lebih akrab. Ia mendengar bahasa Melayu dari sekelompok sopir truk, melihat makanan yang mulai mirip dengan masakan kampungnya. Hati Siti melonjak. Namun di balik itu, ia tahu belum waktunya lega. Bahaya bisa muncul kapan saja. Pada malam ke-23, ia tertidur di halaman belakang toko tua. Saat pagi, ia terbangun oleh suara dua pria bertubuh besar yang mengamatinya. Mereka bicara dalam bahasa yang ia tidak pahami, tapi intonasinya kasar. Siti langsung bangun dan lari. Mereka sempat mengejarnya, tapi Siti masuk ke keramaian pasar dan menghilang. Tubuhnya semakin lemah. Tapi semangatnya semakin besar. Ia tahu, semakin berat ujian, semakin dekat ia dengan tujuan. Ia sudah jauh dari rumah majikan. Sudah menempuh lebih dari 300 km dengan jalan kaki. Meskipun belum tahu kapan akan sampai Indonesia, ia tidak ragu lagi. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pejuang. Seorang perempuan biasa yang menolak menyerah. Dan perjuangannya belum selesai. Pagi itu, Siti tiba di sebuah pom bensin tua di pinggir kota kecil. Tubuhnya dekil, pakaiannya penuh debu, dan kakinya makin sulit digerakkan. Ia duduk di bawah pohon kurma yang tumbuh di halaman pom bensin, menunggu matahari sedikit bersahabat. Di depannya, lalu lalang truk dan mobil tak pernah berhenti. Ia menatap kendaraan-kendaraan itu dengan harapan, seandainya ada satu saja yang mau membawanya lebih dekat ke tanah air. Tiba-tiba, seseorang duduk di sampingnya. Seorang perempuan muda, kulitnya juga legam terbakar matahari. Ia mengenakan kaos panjang dan celana lusuh. Wajahnya ramah, meski terlihat lelah. "Kamu dari Indonesia juga?" tanya perempuan itu pelan. Siti menoleh, sedikit terkejut. "Iya, kamu juga." Perempuan itu mengangguk. "Namanya Lilis, dari Indramayu." Mereka sama-sama TKW yang kabur dari majikan karena tidak tahan perlakuan semena-mena. Mereka berdua tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena merasa tidak sendiri. Lilis juga telah berjalan jauh. Bedanya, ia lebih dulu kabur 2 minggu sebelumnya dan sempat tinggal beberapa hari di rumah seorang warga lokal yang baik hati. Mereka mulai bertukar cerita tentang keluarga di kampung, tentang alasan merantau, dan tentang perjuangan yang mereka alami selama ini. Hari itu, Siti dan Lilis memutuskan berjalan bersama. Perjalanan terasa sedikit lebih ringan ketika dilakukan berdua. Ketika salah satu kelelahan, yang lain menyemangati. Ketika satu jatuh, yang lain membantu berdiri. Di jalan, mereka bertemu dengan 2 pekerja migran lain dari Bangladesh yang mengajak mereka menumpang di truk barang menuju kota selanjutnya. Truk itu membawa sayuran dan tidak melewati pos pemeriksaan. Dengan penuh rasa waspada, Siti dan Lilis ikut naik. Malam itu, mereka tidur di tumpukan karung bawang. Siti merasa aneh, bagaimana ia bisa merasa sedikit nyaman di tempat sekotor itu. Tapi ia tidak sendiri.
Lilis di sampingnya bercerita tentang mimpinya membuka warung kopi di kampung, kalau berhasil pulang. Kalau kamu mau, kita buka bareng. Warung kopi dan gorengan. Di pinggir jalan desa. Sederhana, tapi bisa buat hidup, kata Lilis sambil tersenyum. Siti hanya mengangguk, matanya basah. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, ia bisa bermimpi lagi. Perjalanan bersama Lilis terus berlanjut. Mereka mulai tahu rute yang aman, belajar mengenali simbol-simbol yang sering dipakai di jalan, dan lebih tahu bagaimana menghindari polisi atau orang jahat. Mereka berbagi makanan, berbagi cerita, bahkan bergantian menjaga saat salah satu tidur. Di satu daerah gurun, mereka bertemu dengan seorang pria tua asal Sri Lanka yang juga sedang berjalan pulang ke negaranya. Namanya Iqbal. Meski tak banyak mengerti bahasa, Iqbal menunjukkan peta kecil dan menjelaskan arah dengan bahasa tubuh. Ia membagikan airnya pada Siti dan Lilis. Mereka bertiga lalu berjalan bersama selama 2 hari. Saat melewati perbatasan alam yang terjal, Lilis hampir terjatuh ke jurang kecil. Siti memegang tangannya dengan sekuat tenaga. Saat berhasil menarik Lilis kembali ke atas, mereka berpelukan dalam diam. Tak ada kata yang cukup untuk menggambarkan rasa syukur mereka. Siti belajar banyak dari pertemuan-pertemuan itu. Bahwa sesama perantau, meskipun beda negara dan bahasa, tetap bisa saling menguatkan. Mereka semua punya satu tujuan, pulang. Dan dalam perjuangan itu, tidak ada ruang untuk ego atau perbedaan. Di kota perbatasan berikutnya, mereka sempat menetap 3 hari di rumah seorang janda tua asal Filipina yang dulunya juga pernah menjadi pekerja migran. Ia mengizinkan mereka tinggal di gudang belakang rumahnya, memberi makanan, dan bahkan memberi uang sedikit sebagai bekal. Siti dan Lilis membalasnya dengan membantu membersihkan rumah dan memasak. Hari-hari di rumah itu menjadi masa singkat yang penuh kehangatan. Seperti menemukan rumah kedua di negeri asing. Sebelum berpisah, janda tua itu memberi mereka 2 jilbab bersih dan pakaian yang layak. Untuk kalian melanjutkan perjalanan dengan percaya diri, katanya sambil memeluk mereka satu persatu. Dengan pakaian baru dan semangat yang diperbarui, mereka melanjutkan perjalanan. Kali ini dengan langkah yang lebih yakin. Mereka tidak lagi hanya berjalan karena terpaksa, tapi karena tahu mereka akan sampai. Bukan cuma karena mimpi, tapi karena mereka saling menguatkan. Hari ke-27 sejak Siti melarikan diri, ia sadar bahwa ia sudah jauh berbeda. Bukan hanya secara fisik, tapi juga cara berpikirnya. Ia tidak lagi takut seperti dulu. Ia tidak lagi mudah panik. Ia bisa berpikir cepat, membaca situasi, dan melindungi dirinya sendiri. Dan semua itu tidak mungkin terjadi kalau ia sendirian. Siti sadar, manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri. Dalam keterasingan, pertemuan dengan sesama perantau menjadi penyelamat. Dalam keputusasaan, percakapan singkat bisa menghidupkan kembali harapan. Di hari ke-30, mereka berpisah jalan. Lilis memutuskan pergi ke kota lain karena mendengar informasi tentang konsulat yang bisa menampung TKW. Siti melanjutkan ke selatan, lebih dekat ke perbatasan darat menuju negara yang memiliki jalur pulang ke Indonesia. Sebelum berpisah, mereka berpelukan lama. Kalau kamu pulang duluan, titip salam untuk kampung ya, kata Lilis sambil tersenyum. Siti mengangguk. Kita akan pulang. Kamu dan aku. Dengan cara kita masing-masing. Siti melangkah lagi. Kali ini sendiri. Tapi tidak seperti dulu. Sekarang ia tahu bahwa di jalan panjang ini, ada orang-orang yang bisa menjadi keluarga, meski tak sedarah. Hari ke-31. Pagi yang sunyi menyambut Siti di tepi jalan berdebu, hanya ditemani langkah kakinya sendiri. Setelah berpisah dengan Lilis, ia merasa hampa. Tapi di tengah kesepian itu, suara-suara dari masa lalu muncul satu persatu di pikirannya. Mak, Siti berangkat ya. Doain Siti selamat, kenangannya saat pamit di depan rumah. Wajah ibunya waktu itu penuh air mata, tapi ia tetap tersenyum, menyembunyikan cemasnya. Siti meraba saku bajunya, menarik keluar kertas lusuh berisi tulisan tangan adiknya, Dayat. Gambar orang-orangan bertuliskan, cepat pulang ya, Mbak. Tulisan itu sudah pudar, tapi tetap jadi penguat. Setiap langkah yang ia ambil seperti membawa potongan memori. Suara ayam berkokok di pagi hari kampungnya. Aroma nasi jagung dan sayur bening buatan Mak. Bahkan bunyi genteng rumah yang selalu berderit ditiup angin malam. Semua itu kini menjadi bahan bakar yang menyalakan semangatnya.
Di sebuah pom bensin kecil, Siti duduk sambil mengikat kembali kain di kakinya yang melepuh. Seorang sopir truk yang lewat menatapnya sesaat, lalu berlalu. Tak ada yang datang menyapa hari itu. Tapi Siti tahu, kerinduan yang tumbuh di dadanya bukan kelemahan. Itu justru yang membuatnya terus bertahan. Malamnya, ia tidur di emperan toko yang tutup. Di kejauhan, suara anak-anak tertawa dari rumah seberang membuat air matanya menetes. Ia membayangkan Dayat bermain bola di tanah lapang di belakang rumah. Kalau Mbak pulang nanti, aku ajarin bikin layangan, ya, katanya waktu itu. Siti tersenyum sendiri. Meski tubuhnya kelelahan, ingatan itu seperti pelukan hangat yang mengusir dingin malam. Di perjalanan berikutnya, ia melewati ladang luas yang sunyi. Di sana, ia memungut beberapa bunga liar dan menyelipkannya ke buku catatan. Di halaman terakhir, ia menulis, "Mak, Siti belum pulang." Tapi Siti semakin dekat. Doa Mak Siti bawa terus. Hari ke-34, ia bertemu seorang perempuan tua penjual buah di pinggir jalan. Wajahnya mirip Mak. Siti hampir saja memeluknya, tapi ia menahan diri. "Kamu dari mana, Nak?" tanya si penjual. "Saya sedang dalam perjalanan pulang," jawab Siti sambil menunduk. Perempuan itu memberinya 2 butir jeruk. "Buat bekal. Kamu kelihatan lelah. Tapi ada cahaya di matamu. Seperti orang yang sedang menuju sesuatu yang sangat ia rindukan." Siti mengucapkan terima kasih, lalu berjalan lagi. Kali ini dengan jeruk di tangan dan harapan yang makin kuat. Dalam satu kesempatan, ia berteduh di bawah jembatan. Di situ ia menulis lagi. "Bapak, ingat waktu kita ke pasar naik sepeda? Waktu bannya copot dan kita tertawa sambil jalan kaki? Sekarang Siti juga jalan kaki, Pak. Tapi ini untuk pulang. Untuk ketemu Bapak dan Mak lagi." Air mata mengalir. Tapi tidak menyakitkan. Ia menangis karena rindu. Rindu yang memberi kekuatan luar biasa. Hari ke-36, ia memasuki wilayah yang lebih ramai. Ia melihat masjid besar di kejauhan. Ia masuk, mengambil wudhu, dan sholat dengan tenang. Di dalam sujudnya, ia memohon kekuatan. "Ya Allah, izinkan aku pulang. Aku tidak ingin mati di negeri orang. Aku ingin mencium tangan Mak dan Bapak. Aku ingin melihat Dayat tumbuh besar." Selesai sholat, ia duduk lama. Seorang ibu muda menghampirinya dan menawarkan nasi bungkus. Siti menerimanya dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, saya benar-benar lapar," katanya lirih. "Semoga kamu bisa pulang dengan selamat," ujar ibu itu, lalu pergi. Siti makan pelan-pelan, membayangkan duduk bersama keluarga di tikar plastik depan rumah, makan nasi jagung dan sambal terasi. Malam itu ia bermimpi bertemu Mak. Dalam mimpi, Mak menyisir rambutnya, sambil berkata, "Anakku kuat. Jalan pulangmu panjang, tapi hati Mak selalu ikut kamu." Ia terbangun dengan senyum, walau matanya basah. Kerinduan menjadi obor dalam kegelapan. Ketika tubuh tak sanggup berjalan, kenanganlah yang mendorongnya. Ketika mulut tak mampu bicara, doa-doa Mak yang ia hafal sejak kecil yang jadi pegangan. Siti tahu, jalan pulang masih panjang. Tapi sekarang ia tidak hanya berjalan demi dirinya. Ia berjalan demi pelukan yang telah lama tertunda. Demi suara Mak yang memanggil namanya. Demi senyum Bapak dan tawa Dayat. Hari ke-37. Siti terbangun di pelataran musola kecil, tubuhnya kaku karena dingin, tapi ada kehangatan yang mengalir pelan. Kenangan tentang doa ibunya malam tadi dalam mimpi masih membekas. Ia menatap langit yang mulai terang, lalu mengambil wudhu dengan air yang menetes dari keran tua. Di dalam musola, ia sholat subuh dengan khusyuk. Ketika keluar, seorang pria tua berjenggot putih berdiri di pintu, membawa termos teh dan 2 potong roti. "Untuk kamu, Nak," katanya sambil tersenyum. Siti ragu, tapi pria itu meyakinkan, "Saya pernah seperti kamu. Terlalu jauh dari rumah, dan hanya bisa pulang karena pertolongan orang asing. Sekarang giliran saya membalas." Siti menerima makanan itu sambil membungkuk, air matanya hampir tumpah. "Terima kasih, Pak," katanya lirih. Setelah makan, Siti melanjutkan perjalanan. Kali ini ia melintasi area perkebunan zaitun. Jalannya panjang dan berdebu, tapi ia menemukan sedikit keteduhan di bawah pohon-pohon yang daunnya bergoyang lembut. Di ujung perkebunan, ada rumah kecil berdinding bata merah. Dari sana, keluar seorang ibu muda bersama 2 anak. Mereka memperhatikan Siti yang sedang duduk memijat kakinya.
Anak kecil itu berlari ke arah Siti dan memberinya sebotol air mineral. "Kamu dari mana?" tanya si ibu dengan bahasa Inggris terbata. "Indonesia, jalan pulang," jawab Siti pelan. Ibu itu mengajak Siti masuk. Di dalam rumah sederhana itu, Siti disuguhi sup hangat dan diberi tempat tidur di dapur. Selama 2 malam ia tinggal di sana, membantu mencuci piring dan menyapu halaman. Sebelum berpisah, ibu itu memberinya tas kecil berisi obat luka, selembar peta, dan uang sedikit. "Gunakan ini dengan hati-hati. Jangan terlalu percaya orang asing. Tapi jangan takut berharap dari orang baik," pesannya. Perjalanan berlanjut ke kota kecil bernama Ayan. Di pasar kota itu, Siti mencoba menjual tenaga membantu menata sayur di lapak seorang pedagang pria. Setelah melihat kerja kerasnya, pria itu memberinya upah cukup untuk makan 2 hari dan sepasang sandal bekas. "Tidak banyak, tapi mungkin bisa bantu kamu lanjut jalan," katanya. Siti mengangguk penuh syukur. Sandal itu lebih berharga daripada sepatu baru bagi orang lain. Di pinggiran kota, ia sempat ditolong seorang relawan dari organisasi kemanusiaan lokal. Relawan muda itu, bernama Amira, mengajaknya ke posko kecil mereka. "Kami bantu siapa saja yang dalam perjalanan, terutama perempuan yang rentan," kata Amira. Siti diminta mengisi formulir dan diberi tempat istirahat. Di sana, ia juga bertemu 2 perempuan lain dari Nepal dan Ethiopia, yang juga kabur dari majikan karena kekerasan. Malam itu, mereka bertukar cerita. Tangis tumpah, tapi juga tawa hadir. Dalam kesamaan luka, mereka saling menyembuhkan. Amira memberinya 2 lembar baju bersih dan ransel bekas. Ia juga menjelaskan jalur aman menuju wilayah yang lebih dekat ke konsulat Indonesia. "Kalau kamu kuat jalan 3 hari lagi, kamu bisa sampai ke perbatasan kota tempat kami punya jaringan," kata Amira. Siti mengangguk. Ia kembali menulis di buku catatannya. "Mak, di dunia ini masih ada orang baik. Mereka tidak kenal Siti, tapi mereka bantu Siti seperti keluarga sendiri." Hari ke-43, Siti melewati daerah berbukit. Jalannya menanjak dan panjang. Tapi di setiap langkah, ia teringat orang-orang baik yang ia temui. Mereka seperti tangga tak terlihat yang membantu ia naik lebih tinggi. Saat istirahat di bawah jembatan kecil, seorang pria dengan motor butut berhenti. Ia melihat Siti tertidur dengan tas sebagai bantal. "Kenapa kamu tidur di sini?" "Saya jalan pulang," jawab Siti singkat. Pria itu membuka jok motornya, mengambil sebungkus nasi dan sebotol air. "Makan ini dulu. Aku tahu perjalanan jauh membuat orang lupa bahwa dia masih manusia." Siti menunduk dalam, menerima makanan itu dengan tangan gemetar. "Terima kasih, Mas. Jangan panggil aku Mas. Aku juga dulu pernah seperti kamu. Selamat pulang, ya." Perlahan, ia menyadari bahwa dunia tidak sepenuhnya kejam. Ada ruang-ruang kecil di setiap sudut bumi ini yang dihuni oleh hati-hati baik, yang tanpa pamrih menolong sesama. Siti mengumpulkan semua kebaikan itu seperti batu bata yang membangun kembali semangatnya. Ia semakin yakin, kalau sampai sejauh ini ia bisa bertahan, itu bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena doa orang rumah dan uluran tangan dari orang-orang asing yang berbaik hati. Ia menulis 1 kalimat besar di halaman depan bukunya. "Karena orang baiklah, aku masih hidup." Hari ke-45, ia melihat papan bertuliskan nama kota yang selama ini hanya ia dengar dari cerita sesama TKW. Kota itu adalah gerbang menuju wilayah yang memiliki jalur resmi pemulangan. Jalan belum selesai, tapi ia sudah mendekati akhir. Dan semua itu tidak akan mungkin tanpa mereka, orang-orang baik yang muncul seperti malaikat tanpa sayap, membawa secercah harapan di tengah gurun penderitaan. Hari ke-46. Siti menatap papan nama kota di hadapannya, seolah tak percaya. Ini kota yang sering disebut-sebut oleh para TKW di penampungan dulu. Kota yang katanya punya jalur pemulangan resmi. Entah benar atau tidak, tapi hanya itu yang kini menjadi petunjuknya. Ia memasuki kota itu dengan langkah pelan. Jalan-jalan ramai oleh lalu lintas kendaraan berat, toko-toko kecil, dan orang-orang dari berbagai negara. Siti merasa asing, tapi juga sedikit lebih tenang. Setidaknya, ini bukan kota kecil yang sepi dan penuh kecurigaan. Ia mencari pusat informasi, berharap ada sesuatu yang bisa membantunya. Tapi setiap orang yang ditanyai hanya menggeleng atau tidak mengerti bahasanya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan seorang pemuda yang memakai rompi bertuliskan, "Volunteer." "Indonesia?"
Tanya pemuda itu. Siti mengangguk. Ayo ikut saya. Kami punya shelter kecil di belakang masjid besar kota ini, kata pemuda itu dengan senyum ramah. Shelter itu ternyata dikelola oleh organisasi relawan multinasional. Di sana, ada beberapa orang Indonesia lain. Siti langsung menangis ketika mendengar logat kampung yang sudah lama tak terdengar. Seorang ibu paruh baya asal Madura memeluknya. Sabar, Nduk. Semua akan segera selesai. Kita semua juga pernah di jalan yang sama. Hari-hari di shelter itu digunakan Siti untuk memulihkan diri. Ia diberi makanan bergizi, pakaian bersih, dan tidur yang cukup. Petugas mencatat datanya, lalu menghubungi pihak konsulat. Namun proses administrasi tidak langsung selesai. Ada antrean panjang. Banyak kasus yang lebih gawat dari kamu, Nak, kata salah satu relawan. Tapi kamu sudah tercatat, jadi tinggal menunggu giliran. Waktu menunggu itu justru membuat Siti gelisah. Ia merasa sudah sangat dekat dengan rumah, tapi belum bisa benar-benar menyentuhnya. Ia menghabiskan waktu dengan menulis, membantu dapur shelter, dan menemani anak-anak dari keluarga migran yang tinggal sementara di sana. Suatu malam, Siti naik ke atap shelter dan memandang langit. Mak, aku sudah sangat dekat. Tapi rasanya jauh juga. Tolong doakan agar aku benar-benar bisa pulang. Hari ke-52, kabar baik datang. Namanya masuk daftar gelombang pemulangan berikutnya. Rute yang akan dilalui adalah jalur darat menuju perbatasan, lalu ke kota pelabuhan, dan dari sana naik kapal bantuan menuju Asia Tenggara. Mata Siti basah saat mendengarnya. Ini pertama kalinya dalam lebih dari sebulan, ia merasa benar-benar ada di ujung perjuangan. Sebelum berangkat, ia menulis di bukunya. Perjalanan ini panjang. Tapi aku tidak pernah benar-benar sendiri. Aku sampai di sini karena Tuhan kirimkan orang-orang baik. Perjalanan dari shelter ke pelabuhan butuh waktu 2 hari. Mereka dikawal oleh relawan dan aparat lokal. Di perjalanan, Siti melihat lagi gurun yang pernah ia lewati, kota-kota yang ia singgahi sambil menangis, dan langit yang dulu tampak begitu jauh. Saat tiba di pelabuhan, ia disambut oleh suara gaduh para pekerja migran lain yang sedang menunggu keberangkatan. Banyak wajah-wajah penuh harap seperti dirinya. Banyak yang menangis diam-diam, banyak pula yang bersyukur dalam doa. Malam itu, sebelum kapal berangkat, Siti duduk di dek kayu sambil memeluk tas kecil berisi buku catatan dan selembar foto keluarga. Ia memandang laut yang gelap dan berkata pelan, "Sebentar lagi, Mak. Aku pulang." Perjalanan laut butuh waktu 3 hari. Ombak besar mengguncang kapal, tapi Siti tidak takut. Ia sudah terlalu banyak menghadapi badai. Di kapal, ia bertemu beberapa TKW lain yang juga punya kisah menyedihkan. Satu dipaksa kerja siang malam, satu lagi disiksa hingga nyaris lumpuh. Tapi di tengah luka-luka itu, mereka semua tersenyum karena satu hal, mereka pulang. Hari ke-56, kapal akhirnya menepi di pelabuhan Asia Tenggara. Di situ, mereka disambut oleh tim dari organisasi internasional dan staf kedutaan Indonesia. Siti mencium tanah dengan air mata yang tak bisa ditahan. Ini tanahku, tanah tempat aku dilahirkan, tempat aku bisa pulang sebagai manusia. Sebelum dibawa ke asrama transit, Siti berjanji dalam hati, jika nanti ia sudah di rumah, ia akan ceritakan semuanya. Bukan untuk menyedihkan diri, tapi untuk menunjukkan bahwa cinta pada keluarga bisa membuat siapapun melampaui batas dirinya. Jalan pulang belum benar-benar selesai. Tapi Siti tahu, jarak antara dirinya dan kampung halaman kini tinggal sejengkal. Hari ke-57. Siti bangun lebih awal dari biasanya. Ia berdiri di balkon asrama transit, memandang matahari terbit di balik pelabuhan. Cahaya pagi menyapu wajahnya yang kini tampak lebih matang, lebih kuat. Hari ini, ia akan pulang ke kampung halamannya di Jawa Timur. Petugas dari kedutaan datang membawa kabar bahwa bus akan menjemput rombongan TKW gelombang pemulangan kedua. Siti masuk ke dalam, mengepak tas kecilnya, hanya berisi selembar foto keluarga, buku catatan yang sudah penuh, satu set baju bersih, dan sebungkus kecil tanah dari pelabuhan tempat ia mencium bumi kembali. Perjalanan darat menuju bandara berlangsung 6 jam. Siti duduk di dekat jendela, memandangi jalanan dan berpikir tentang segala yang sudah ia lewati. Hatinya campur aduk, senang, gugup, dan tak percaya bahwa ini benar-benar akhir dari perjalanan panjangnya. Sesampainya di bandara, mereka disambut oleh staf Kementerian Tenaga Kerja.
Proses pemeriksaan berjalan lancar. Siti menerima tiket pulang, lengkap dengan surat keterangan untuk keluarganya bahwa ia telah kembali dengan selamat. Di ruang tunggu, ia menulis halaman terakhir di bukunya. Mak, Bapak, Dayat, Siti pulang. Luka-luka ini tak sebanding dengan bahagianya melihat kalian lagi. Terima kasih untuk doa dan cinta yang tak pernah putus. Penerbangan ke Surabaya memakan waktu 3 jam. Saat pesawat mendarat dan roda menyentuh tanah, Siti memejamkan mata, menahan tangis. Ini bukan hanya tanah kelahirannya. Ini tanah tempat ia akan memulai hidup baru. Di bandara, seorang petugas dari dinas sosial menjemputnya dan mengantar ke terminal bus antar kota. Siti menunggu bus malam menuju Trenggalek, kota terdekat dari desanya. Di tangannya, tiket bus itu terasa seperti tiket menuju surga kecil yang telah lama ia rindukan. Bus tiba pukul 8 malam. Sepanjang perjalanan, Siti hampir tak bisa tidur. Ia memandangi setiap lampu jalan, rumah-rumah penduduk, dan pohon-pohon besar yang mengingatkannya pada masa kecil. Subuh hari ke-58, bus berhenti di terminal kecil. Siti turun dengan hati berdebar. Ia berjalan kaki ke rumah, membawa tas kecil di punggung dan membawa sejuta harapan dalam dadanya. Jalanan desa masih sama. Lumpur di sisi jalan, suara ayam berkokok, dan aroma pagi yang khas. Di tikungan menuju rumah, ia berhenti. Dari kejauhan, tampak rumah tua berdinding bambu itu berdiri tenang. Di depan rumah, ibunya sedang menyapu halaman. Pelan-pelan, Siti melangkah. Tangisnya tak bisa lagi ditahan. "Mak!" Sang ibu menoleh, sapunya jatuh. Ia tertegun, lalu berlari menghampiri Siti dan langsung memeluknya erat. "Anakku, anakku pulang." Tangisan meledak. Dari balik pintu, Bapak dan Dayat keluar. Dayat kini lebih tinggi, sudah hampir remaja. Ia ikut memeluk kakaknya dengan wajah penuh air mata. "Ini benar Siti?" tanya Bapak dengan suara gemetar. "Ini aku, Pak." "Siti pulang," jawabnya sambil menahan sesak. Pagi itu, di bawah pohon mangga depan rumah, keluarga itu duduk berempat. Siti bercerita pelan-pelan tentang perjalanannya. Ia tidak menceritakan semua luka, tapi cukup untuk membuat Bapak dan Mak terdiam lama. "Kamu sudah terlalu banyak berkorban, Enduk," kata Mak sambil mengelus tangan Siti. Siti menggeleng. "Yang penting Siti sudah di sini. Sama keluarga. Itu cukup." Hari-hari setelahnya dipenuhi dengan kunjungan tetangga yang ingin melihat langsung Siti. Beberapa menangis, beberapa tertegun, dan tak sedikit yang terinspirasi. Banyak yang bilang Siti seperti pulang dari kematian. Tapi ia hanya tersenyum. Ia tak ingin jadi pahlawan. Ia hanya ingin jadi anak yang bisa kembali ke pangkuan ibunya. Sebulan kemudian, Siti mulai membuka warung kecil bersama Mak. Menjual kopi, gorengan, dan nasi pecel. Warung itu sederhana, tapi selalu ramai. Di dindingnya, tergantung satu foto, Siti bersama Mak, Bapak, dan Dayat, dengan senyum yang tak dibuat-buat. Kadang orang bertanya, "Kenapa kamu nggak keluar negeri lagi, Siti?" Ia selalu menjawab, "Karena yang saya cari sudah saya temukan di sini." Siti tahu hidup tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu, tidak ada tempat yang lebih aman daripada pelukan keluarga. Kini, ia bukan lagi hanya seorang TKW. Ia adalah seorang perempuan yang telah menempuh jalan panjang demi cinta, dan kembali sebagai pemenang. Dan setiap kali pagi datang, ketika warung mulai buka, dan suara ayam terdengar dari kebun, Siti selalu berkata dalam hati, "Terima kasih, Tuhan. Aku sudah pulang."